Di era di mana ponsel pintar menjadi kebutuhan seseorang untuk hidup dan bersenang-senang, ada juga kerugiannya karena banyak rahasia kehidupan kita yang terekam di dalamnya. Dan apa yang akan terjadi jika ponsel itu jatuh ke tangan seseorang? Kita akan melihatnya dalam video ini. Di awal film, kita melihat seorang gadis yang suka bersenang-senang, sangat bersemangat, penuh kegembiraan, dan energik. Dia adalah Lee Nami. Lee Nami bekerja sebagai pemasar di sebuah perusahaan rintisan. Dia adalah pekerja kantoran biasa yang bekerja keras setiap hari. Dia juga bekerja paruh waktu di kafe ayahnya, Cafe Nitsi. Sahabat karibnya adalah Jong Eun-joo. Suatu hari, Lee Nami kehilangan ponsel pintarnya di bus dan diambil oleh seseorang. Pada adegan berikutnya, kita melihat anak laki-laki itu memegang telepon Lee Nami. Tepat saat itu, telepon Nami menerima panggilan dari temannya, Eun-joo. Ia mengangkat dan menggunakan aplikasi suara palsu untuk berbicara, sehingga suaranya tidak dikenali, seolah-olah ada seorang gadis yang berbicara. Ia mengatakan bahwa ia menemukan telepon ini di bus dan bertanya apakah harus memberikannya kepada polisi. Eun-joo menyuruhnya menunggu karena ia akan bertanya kepada Nami dan memberitahu. Eun-joo pergi ke rumah Nami dan membuatnya berbicara dengan anak laki-laki itu. Bagi mereka, ia adalah seorang gadis. Ia menyuruhnya untuk memberikan telepon itu di Cafe Nitsi. Dengan masuknya notifikasi di telepon Nami, ia mulai mencari tahu segalanya tentang Nami. Saat ini, semua orang menaruh banyak informasi di internet. Ia memeriksa daftar teman Nami dan mencari tahu tentang minatnya. Ia mengambil semua informasi yang diperlukan yang akan ia gunakan dengan caranya sendiri. Ia mencoba membuka kunci telepon, tetapi telepon itu dilindungi kata sandi. Dalam kemarahannya, ia memecahkan layar telepon. Sebenarnya, anak laki-laki yang mengangkat telepon di bus adalah Jung Yeon, putra Jiman. Ia terpisah dari orang tuanya 7 tahun lalu karena perbedaan pendapat dengan ayahnya. Nami berada di kafe ayahnya, dan seorang Woo membuatkannya plumade. Mereka tidak menjualnya. Minuman spesial ini hanya untuk Nami. Jung Yeon menelepon dan memberitahu Nami dengan suara perempuan bahwa layar ponselnya rusak. Seperti yang kita ketahui, dialah yang merusaknya. Ia telah mengirimkannya ke tempat perbaikan untuk diperbaiki dan membayar tagihannya juga. Jadi Nami dapat mengambil teleponnya di sana. Nami pergi untuk mengambil ponselnya di alamat yang diberikan olehnya. Namun keadaan tidak semudah itu di sini. Sebenarnya toko ini milik Jung Yeon. Ia mendapatkan akses ke kata sandi Nami, dan dengan dalih memperbaiki layar ponselnya yang rusak, ia memasang spyware di ponsel tersebut dan mengkloningnya. Sekarang, ia memiliki akses penuh atas setiap gerakan dalam kehidupan Nami. Nami mengambil ponselnya dan pergi. Ia berjalan-jalan dan melakukan segalanya dengan ponselnya, sementara setiap tindakan, percakapan, dan teksnya dipantau oleh Jung Yeon. Di malam hari, Jung Yeon datang ke kafe untuk minum plumade yang dibuat ayah Nami untuknya. Sejauh ini, Nami tidak menyadarinya dan belum pernah melihatnya. Bagi Nami, dia adalah orang asing, meskipun Jung Yeon tahu segalanya tentangnya. Ia bersikeras untuk memesan plumade, mengatakan bahwa ia dulu sering datang ke sini dan biasa memesan minuman itu. Nami membuatkannya dan memberikannya kepadanya. Kemudian, mereka berbicara sebentar secara normal, dan Sun-woo juga melihat mereka. Sun-woo bertanya kepada Nami tentang minuman itu dan mengapa ia memberikannya, padahal kafe mereka tidak menjualnya. Nami menjawab bahwa pria itu adalah pelanggan tetap. Sun-woo kemudian terus mencoba mengingat wajahnya. Nami pulang ke rumah dan tinggal sendirian. Sementara itu Jung Yeon bermain-main dengan ponselnya sepanjang malam. Di sisi lain, Jiman memeriksa ponsel istrinya dan dari situ ia mengetahui bahwa istrinya masih berhubungan dengan putranya. Ia baru saja mengirim beberapa barang atau bahkan makanan untuknya. Jiman menemukan alamat yang mungkin milik Jung Yeon karena ia terus berpindah tempat. Di pagi hari kita melihat Nami dalam kehidupan sehari-harinya. Sepanjang malam Jung Yeon mencatat semua detail tentangnya. Ia mengawasinya sepanjang hari. Ia tahu banyak tentang Nami, apa yang disukai dan tidak disukainya. Ia tahu bahwa Nami tinggal sendirian di rumah dan bahkan bukan pemiliknya. Ia juga mengetahui pin kunci pintunya, kapan ia meninggalkan rumah, kemana ia pergi, di mana ia belajar, apa dan bagaimana pekerjaannya,
siapa temannya, siapa bosnya, dengan siapa ia paling dekat, dan dengan siapa ia paling jarang berbicara. Nami juga memiliki akun Instagram rahasia yang selalu ia gunakan untuk mengkritik bosnya. Jung Yeon mencatat semua informasi itu dengan lengkap. Sekarang ia juga menaruh foto Nami di laptopnya. Sebelumnya, kita melihat bahwa ia menaruh foto korban lain yang sudah meninggal. Itu berarti orang ini tidak normal. Ia adalah seorang pembunuh psikopat. Atasan Nami memberinya kenaikan gaji hanya karena kerja kerasnya dan meminta agar tidak memberitahu siapapun. Di sisi lain, Jung Yeon tiba di rumah Nami untuk menyelidiki semuanya. Jimin juga mendapatkan alamatnya dan ingin menangkap Jung Yeon. Jung Ho memberinya beberapa informasi yang ia gunakan untuk mengubah alamat. Kemudian, ia berhenti menggunakan telepon dan mengajukan gugatan atas penipuan pada tahun 2019. Ia tiba di rumah Jung Yeon untuk menyelidiki, di mana ia menemukan catatan yang sama, berisi 8 gadis. Di nomor 9 adalah Nami, yang akan menjadi korban berikutnya. Ia juga membuat catatan serupa untuk gadis-gadis korban sebelumnya, seperti siapa saja anggota keluarganya, dengan siapa ia dekat, dan apa yang ia lakukan, sama seperti Nami. Jimin mengetahui bahwa mayat yang ditemukan di gunung adalah salah satu korban tersebut. Beberapa fotonya juga ditemukan dari terakhir kali, karena ia adalah korban Jung Yeon yang baru-baru ini dibunuh. Jung Yeon tiba di rumah itu sebelum Jimin dapat menemukan bukti apapun. Ia menyadari bahwa Jimin ada di dalam rumah, lalu mengalihkan perhatiannya, membawanya keluar, dan mengirimnya agak jauh. Hingga saat itu, ia menghancurkan semua bukti. Ia melarikan diri dari sana dengan tasnya. Tas ini sangat penting baginya karena berisi ponsel korban, catatan, dan barang-barang lainnya yang dianggapnya sebagai sebuah prestasi, seperti sebuah rekor kejahatannya. Jung Yeon kemudian pergi ke kafe Samu dengan identitas profesional barunya sebagai agen keamanan digital. Ia tahu bahwa Nami memiliki beberapa CD untuk dijual, jadi ia membelinya dengan berpura-pura menjadi pelanggan serta menjual beberapa tiket pertandingan kepadanya. Ia juga memesan plumade yang kemudian disajikan oleh Samu. Namun Samu mulai meragukannya. Saat mengantar Nami pulang, ia menyuruhnya untuk menjauh dari pria itu karena ia merasakan aura negatif darinya. Ia yakin bahwa pria tersebut belum pernah ke kafe sebelumnya karena ia mengingat semua pelanggan tetapnya. Namun, Nami tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Sementara itu, Jung Yeon mendengarkan semua percakapan mereka. Jimin pergi menemui ibu dari korban terakhir. Dari cerita yang disampaikan, diketahui bahwa pola Jung Yeon dalam menjerat gadis-gadis selalu sama. Memecahkan layar ponsel mereka, mencari tahu kata sandinya, mengkloning ponsel mereka, mengawasi dan mendekati mereka, menggunakan rumah mereka setelah membunuh korbannya, bertahan hidup dengan uang mereka, mencuri identitas mereka, Jung Yeon, kemudian mengirim pesan ke Samu, dan memasang spyware di ponselnya. Setelah itu, ia menyerangnya dan menjadikannya tawanan di rumahnya sendiri. Kini, ia tinggal di rumah Samu. Untuk menghancurkan hidup Nami, Jung Yeon membocorkan informasi rahasianya dan menjebaknya. Akibatnya, Nami dipecat dari pekerjaannya. Sementara itu, hujan deras turun di gunung, menyebabkan 7 mayat yang terkubur mulai bermunculan. Ketakutan menyebar kemana-mana, dan Jimin menjadi semakin marah. Kini, ia harus menangkap putranya yang kriminal sesegera mungkin. Di sisi lain, listrik di rumah Nami terganggu. Ia lalu pergi bersama Eun-ju untuk melaporkan kejahatan dunia maya. Eun-ju menyarankannya untuk membawa bukti bahwa ponselnya telah diretas. Namun, Nami kebingungan tentang dari mana ia bisa mendapatkan bukti tersebut. Saat itu ayahnya mengiriminya pesan bahwa ia akan pergi hari ini. Padahal, pesan ini sebenarnya dikirim oleh Jung Yeon. Eun-ju dan Nami mencoba menghubungi teman mereka yang bekerja di bidang keamanan digital, tetapi ia sedang berlibur. Nami kemudian teringat bahwa pria yang ditemuinya di kafe juga bekerja di firma keamanan digital. Jadi ia memutuskan untuk menghubunginya. Sementara itu, Jung Yeon menyiksa Samu dan menjelaskan modus operandi serta rencananya. Ia mengatakan bahwa dengan bantuan ponsel, ia bisa dengan mudah melakukan apapun kepada siapapun. Jung Yeon lalu pergi menemui Nami yang menceritakan semua masalahnya kepadanya.
Ia kemudian memberitahu Nami bahwa seseorang telah memasang spyware di ponselnya. Namun ia mencoba meyakinkan Nami bahwa sahabatnya lah yang berada di balik spyware tersebut. Nami bertanya kepada Eunju mengapa dia melakukan itu. Eunju merasa sangat bersalah dan dengan marah mengatakan bahwa, ya, dia melakukan semua ini. Sekarang ada kesalahpahaman di antara mereka. Akhirnya Jungyeon berhasil mengisolasi Nami dari semua orang penting dalam hidupnya. Dengan marah, Nami melempar teleponnya hingga rusak. Dia menyadari bahwa semuanya dimulai dari tempat perbaikan yang sama, karena sebelum itu hidupnya berjalan dengan sangat baik. Sementara itu, Jungho dan Jiman harus menangkap Jungyeon dengan cara apapun karena semua mayat yang ditemukan telah menyebarkan ketakutan di mana-mana. Mereka juga mendapatkan lokasi tokonya. Mereka pergi ke sana, tetapi Jungyeon yang selalu selangkah lebih maju telah menghancurkan semua bukti sebelumnya. Nami juga datang ke sana untuk mencarinya. Jiman menceritakan segalanya tentang Jungyeon, kecuali bahwa dia adalah pembunuh yang berbahaya. Sekarang Nami tahu siapa Jungyeon sebenarnya. Dia menyadari bahwa masih ada spyware di dalam teleponnya. Dia mencoba memastikan melalui telepon Jiman di agen keamanan digital apakah Jungyeon benar-benar bekerja di sana atau tidak. Jawabannya jelas, dia tidak bekerja di sana. Seluruh cerita kini menjadi jelas bagi Nami. Namun masih ada satu hal yang sangat kritis dan juga sangat mengerikan yang akan segera terungkap. Dia pun menyusun rencana agar mereka bisa menangkap Jungyeon sebelum ada korban lain. Untuk itu, dia harus terus berpura-pura tidak menyadari bahwa ponselnya telah diretas. Kemudian, dia akan memancing Jungyeon ke rumahnya, di mana Jiman bisa menangkapnya. Nami mengundangnya ke rumah. Jungyeon datang setelah sedikit berdandan. Jiman dan Jungho bersembunyi, menunggu saat yang tepat. Jiman kebetulan berada di luar rumah, dan bahkan sempat melihat Jungyeon yang datang untuk menemui Nami. Namun Jiman tidak mengenalinya, begitu pula Jungho. Jungyeon marah kepada mereka, menuduh mereka mengganggu warga sipil, lalu pergi dengan sangat santai. Namun ada satu pertanyaan besar yang harus direnungkan. Bagaimana mungkin seorang ayah tidak mengenali putranya sendiri setelah 7 tahun berpisah? Jawaban atas pertanyaan ini akan terungkap di akhir cerita. Jiman dan Jungho kemudian pergi ke rumah Nami. Nami menyalakan telepon lamanya dan memasukkan kartu SIM ke dalamnya. Mereka menyarankannya untuk menginap di tempat lain malam ini. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya. Jiman dan Jungho mengantarnya ke rumah Sunwoo. Sunwoo memberikan kartu namanya, di mana Nami menulis bahwa dia hanya akan mengirim pesan teks. Jika dia tidak mengirim pesan, itu berarti ada sesuatu yang salah, dan mereka harus segera datang. Saat Nami masuk ke dalam rumah, dia menemukan Jungyeon yang langsung menyanderanya. Dalam perjalanan, Jungho menerima telepon yang memberitahukan bahwa mereka telah menemukan tubuh Jungyeon dengan DNA yang cocok dengan Jiman. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jungyeon memaksa Nami untuk mengirim pesan kepada Jiman bahwa dia aman dan akan berbicara besok. Kemudian, dia membawanya ke ayahnya. Dia menahan dan memasukkan ayah Nami ke dalam bak mandi, mengikat tangan serta kakinya. Sambil mengancam akan menenggelamkannya, dia juga berencana menghabisi Nami setelahnya. Seperti yang telah dia lakukan kepada korban sebelumnya, Jungyeon mengambil foto terakhir mereka. Setelah itu dia berjalan keluar dengan santai dan mengambil kartu nama yang diberikan Sunwoo kepada Nami. Sebenarnya, Nami telah menulis di kartu itu, tidak ada pesan teks, hanya panggilan. Karena dia memiliki firasat bahwa ponselnya yang lain juga akan diretas. Dan kita tahu bahwa ketika Jungyeon pergi ke rumahnya, dia juga meretas ponsel lainnya. Saat dia mengawasi dari luar, Jungho menyelinap masuk. Namun Jimin berhasil menangkapnya dan mulai memukulinya. Kemudian Jimin mengajukan pertanyaan mengejutkan tentang di mana Jungyeon berada. Dia bertanya kepada orang yang dia anggap sebagai putranya sendiri, di mana Jungyeon. Orang itu mulai menangis dan mengatakan bahwa dialah Jungyeon. Sementara itu, Jungho membawa Nami dan Samu keluar dari bak mandi. Nami selamat, tetapi ayahnya tidak segera sadar kembali. Saat Jimin membuka koper, kebenaran yang sebenarnya terungkap. Ternyata jumlah korban bukan 8, melainkan 9. Pembunuh ini pertama-tama telah membunuh Jungyeon yang asli, putra Jimin.
Jung Yeon yang sebenarnya bukanlah orang jahat. Dia hanya meninggalkan rumah karena perselisihan keluarga. Dia menjadi korban pertama dari pembunuh ini. Pembunuh tersebut telah membuat catatan lengkap tentang dirinya, mengambil identitasnya, dan memanipulasi semua orang agar percaya bahwa dialah pelakunya. Jimin melihat ponselnya dan menemukan foto terakhir putranya yang asli. Kita bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan seorang ayah saat itu. Informasi tentang Jimin dan istrinya juga tertulis dalam catatan si pembunuh. Dia baru menyadari bahwa Jung Yeon telah dibunuh 7 tahun lalu. Pelaku juga mengaku bahwa dia masih berbicara dengan istri Jimin dengan berpura-pura menjadi Jung Yeon. Jimin pun diliputi kesedihan dan kemarahan, lalu bersiap menembaknya. Namun pembunuh itu mulai memanipulasinya dengan kata-kata. Jimin tidak bisa menarik pelatuknya. Kejahatan bisa memanipulasi seorang pelindung, tetapi tidak bisa menipu korban. Saat itulah Nami mengambil pistol Jung Ho dan menembaknya. Polisi segera mengambil pistol itu darinya. Tepat pada saat itu, dia melihat bahwa ayahnya telah sadar kembali. Dia menangis bahagia saat bertemu kembali dengan ayahnya. Nami dibawa ke rumah sakit karena mengalami trauma berat. Polisi menyita semua barang bukti di lokasi kejadian. Semua orang akhirnya mengetahui bahwa si pembunuh memilih korbannya secara online. Namun identitas aslinya tidak pernah ditemukan. Setelah kejadian itu, Nami berusaha membangun kembali hidupnya bersama ayahnya dan Eunju. Tapi trauma masih menghantuinya. Setiap kali ia melihat ponselnya, ia merasa seperti sedang diawasi. Di sisi lain, Jiman memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Luka kehilangan putranya begitu dalam, meskipun ia tahu, itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror. Namun sebelum film berakhir, ponsel Nami berbunyi. Ping! Sebuah notifikasi muncul. Ada pesan dari nomor tak dikenal. Hai Nami, apa kau merindukanku? Dan film pun berakhir. Unlocked bukan sekadar thriller teknologi, tetapi juga kisah tentang bagaimana kita terlalu bergantung pada perangkat kita. Film ini menunjukkan betapa mudahnya seseorang menyusup ke dalam kehidupan kita hanya dengan satu kesalahan kecil, kehilangan ponsel. Dari kisah ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa sebuah ponsel bisa merubah hidup kita. Berhati-hatilah dalam menggunakan dan menjaga ponsel Anda. Dan jangan sembarangan mengumbar privasi, khususnya di media sosial. Jika kamu suka pembahasan seperti ini, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.